sahabat Soekarnois, jumpa lagi dengan saya Haro Sodaras di akun Bung Karno The Other Stories. Saat ini saya berada di bangunan yang sangat megah, Masjid Istiqlal. Kenapa saya ke Istiqlal? Ini kebetulan kita menjelang memasuki bulan Maulid Nabi, dan itu juga artinya ulang tahun Masjid Istiqlal, karena ini dicanangkan atau waktu pencanangan pertama tiang pembangunan Masjid Istiqlal oleh Bung Karno itu pada saat peringatan Maulid Nabi tahun 1961. Nah, tapi saya ingin bercerita tentang Istiqlal. Istiqlal itu artinya kebebasan, kemerdekaan. Jadi penamaan Istiqlal oleh Bung Karno itu memiliki filosofi yang sangat-sangat dalam, dan ada hal yang perlu sahabat Soekarnois ketahui. Lokasi pembangunan masjid yang memiliki lahan dengan luas 12 hektar. Jadi keseluruhan lahan Masjid Istiqlal itu 12 hektar. Sedangkan bangunannya sendiri seluas totalnya 7 hektar. Ini bisa dikatakan sebagai salah satu masjid terbesar di dunia. Dan kalau ukuran Asia Tenggara, rasanya Istiqlal yang terbesar. Dan ini menjadi kebanggaan kita. Kemudian lantainya ini yang menarik, bahwa Bung Karno membuat masjid ini susun 5. Jadi 5 lantai, dan kelima-limanya bisa digunakan untuk sholat. Total keseluruhan lantainya sekitar 72.000 meter persegi. Ini total lantai Masjid Istiqlal Jakarta. Sehingga tentu saja Istiqlal ini bisa juga kita sebut sebagai salah satu ikonnya Indonesia. Jadi menyebut Indonesia, masyarakat dunia pasti akan mengenal Masjid Istiqlal. Seperti halnya ikon-ikon lain seperti Tugu Monas misalnya. Kemudian ikon lain yang juga dibangun oleh Bung Karno adalah Jembatan Semanggi yang saling lingkar tidak ketemu, perempatan yang ada di Semanggi. Dan ini semuanya merupakan gagasan yang syarat simbol, syarat makna. Kembali kepada penamaan, kenapa disebut Masjid Istiqlal atau kebebasan? Karena ini dibangun di atas lokasi yang zaman Hindia Belanda, zaman penjajahan, itu dikenal sebagai Taman Wilhelmina. Nah, siapa Wilhelmina? Wilhelmina adalah Ratu Belanda. Ya, jadi nama Ratu Belanda yang diabadikan menjadi nama taman kota, sehingga namanya Taman Wilhelmina. Ini lokasi yang sekarang berdiri Masjid Istiqlal, dan Bung Karno bertekad untuk merobohkan taman tadi dan membangunnya menjadi sebuah masjid yang sangat-sangat megah. Ada catatan menarik sahabat Soekarnois, bahwa dalam pemilihan lokasi itu sempat terjadi beda pendapat antara presiden dengan wakil presiden. Jadi antara Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno memilih lokasi di Taman Wilhelmina, artinya dirobohkan tamannya, kemudian dibangun Taman Wilhelmina. Sementara Bung Hatta berpendapat lain. Bung Hatta mengusulkan supaya masjid dibangun di lokasi yang kurang lebih, kalau sekarang itu berlokasi di dekat-dekat Sarinah, di Jalan Tamrin. Itu lokasi yang dipilih oleh Bung Hatta. Bukan tanpa alasan. Bung Hatta berpikir bahwa masjid kalau dibangun di bekas Taman Wilhelmina, itu kan lokasi ini jauh dari permukiman penduduk, gitu loh. Anda sekarang aja Anda bisa lihat sekitar Masjid Istiqlal nyaris tidak ada permukiman penduduk.
Karena itulah Bung Hatta memilih pembangunan Masjid Istiqlal dilaksanakan di lokasi yang sekarang di dekat-dekat Sarinah Tamrin, di Jalan Tamrin. Alasannya di sana dekat dengan perkampungan. Jadi ada kampung ya mungkin permukiman di sekitar Tanah Abang, Kebun Kacang. Itu kan memang dari daerah sana dulu sudah cukup banyak penduduk. Sehingga asumsi Bung Hatta kalau masjid dibangun di Tamrin, maka istilahnya masjid akan lebih makmur karena banyak jemaah. Tapi Soekarno tidak sependapat, dan akhirnya Soekarno tetap memutuskan untuk membangun Masjid Istiqlal di bekas Taman Wilhelmina. Karena apa? Ini simbol, ini merupakan satu pemaknaan bahwa Istiqlal artinya kebebasan dibangun di atas Taman Wilhelmina. Wilhelmina sebagai representasi dari negeri Belanda, negeri yang 3,5 abad menjajah negeri kita. Jadi itu makna yang coba ditanamkan oleh Bung Karno. Jadi menamakan Masjid Istiqlal yang aja kebebasan di lokasi bekas Taman Wilhelmina yang representasi daripada penjajah Belanda. Nah, ini baru bagian kecil tentang Masjid Istiqlal. Saya akan bicarakan nanti, sahabat Soekarno semua, lebih detail lagi tentang Masjid Istiqlal. Tapi pada sequel pertama tentang Masjid Istiqlal, saya kira cukup sekian dulu, sahabat Soekarnis. Nanti saya akan coba sambung, dan beberapa sequel tentang Istiqlal tentu saja saya maksudkan sebagai satu upaya channel Bung Karno The Other Stories dalam ikut memperingati bulan Maulud atau Maulud Nabi Muhammad SAW. Karena memang luar biasa megah dan ikon yang mungkin generasi muda tidak terlalu banyak yang tahu tentang Istiqlal. Saya kira itu untuk sequel yang pertama tentang Masjid Istiqlal. Terima kasih. Jangan lupa sahabat Soekarno, Anda tetap pantengin channel Bung Karno The Other Stories. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih dan salam.